Pemirsa, sampai juga saya nih. Sampai juga saya di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di mana saya mau wawancara dengan kepala desanya, itu Pak Haji Buhori. Kayak gimana wawancara saya? Yuk ikuti perjalanan saya. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saya sudah sama Pak Haji Buhori, kepala desanya Pak. Pak, ngobrol-ngobrol nih Pak, bentar Pak ya, minta waktunya. Ya Pak. Ya. Ini Bapak udah berapa periode Pak? Jadi, kalau hitungan periode saya udah dua periode. Yang kedua. Oh ini yang kedua periode. Ya. Kemudian ini desanya masuknya desa maju apa desa berkembang? Ini masuk ke kategori desa berkembang. Desa berkembang. Kemudian ininya Pak, warga berapa? Kalau warga jiwa itu 7.500-an Pak. 7.500 jiwa musiknya ya. Ya kalau petani, nelayan atau pekerjaan rata pencaharian itu di sini ya sebagian besar adalah petani, kemudian sebagian lagi juga nelayan, karena kebetulan wilayah kami ada di pinggir laut Pak. Desa kami itu sebetulnya dari tahun 2018 ya. Itu resmi secara sah, silakan bisa dilihat di data kementerian, khususnya adalah Kementerian Kelautan dan Pariwisata, bahwa alhamdulillah kami masuk kepada 10 dan tahun ini 15 desa wisata bahari seluruh Indonesia. Berarti udah dapat penghargaan? Sudah. Nah, berkaitan dengan itu, dengan desa wisata, otomatis dong salah satu syarat bagaimana dikatakan destinasi, bagaimana kemudian dikatakan desa wisata, ya kan. Jadi istilah di kami itu adalah Dewi Bahari. Dewi Bahari itu dari singkatan Pak? Iya, Dewi Bahari itu nasional, singkatannya adalah Desa Wisata Bahari. Salah satu diantaranya syarat dan kriteria kami itu ya harus punya maksudnya oleh-oleh atau usaha-usaha kecil ya di masyarakat, hukum industri, usaha-usaha kreatif, kerajinan dan lain-lain. Apa aja Pak yang bisa disebutkan salah satu dari kerajinan atau oleh-oleh tersebut? Sebetulnya banyak usaha-usaha kreatif ya, sifatnya kecil dan menengah di kami itu dikatakan banyak karena memang lebih dari 3 Pak. Dari 3, tetapi kami juga punya unggulan kan. Unggulan di kami itu dari sekian banyak usaha kreatif itu ya adalah diantaranya pengrajin, pembuat miniatur kapal-kapal Pak. Miniatur kapal ya, dari berbagai bahan kan, kayu, dari bambu. Dan jelas itu sudah sangat terbukti, hasilnya juga cukup luar biasa. Beberapa kami ikut di pameran-pameran Pak, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan skala nasional juga kami pernah. Ditambah juga dengan produk-produk yang lainnya Pak, dari makanan dan minuman, ada dodol mangrove, ada jus mangrove, kemudian juga kerupuk dan lain-lain lah kalau soal makanan dan minuman. Untuk transportasi gimana? Jalan lingkungan, jalan setapak, itu kayak gimana? Alhamdulillah sih sudah dari pertama saya menjabat, ya action saya pertama adalah di jalan dulu. Ya, jalan supaya akses untuk transportasi itu mudah gitu kan.
Walaupun ke sini setelah kemarin berhenti karena COVID, lumayan ada kerusakan lagi. Tapi secara keseluruhan tempat kami jalan lingkungan, jalan setapak itu sudah pernah tersentuh dan sudah bisa bagus lah sepanjangnya. Berarti untuk akses menuju wisata tersebut juga lumayan Pak ya, lumayan udah keras jalannya. Tidak sulit Pak. Tidak sulit. Ini nih desa ini kan lagi berkembang Pak. Apa sih yang pernah Bapak cita-citakan untuk desa ini besok? Ya sebenarnya gini, cita-cita kami itu sederhana dari dulu, dengan apa namanya segala potensi yang ada yang kami tahu. Kami hanya berusaha untuk melakukan pengembangan supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, sehingga konsep kami itu, konsep awal adalah bagaimana desa yang kotor menjadi bersih. Kemudian desa yang tidak dikunjungi orang menjadi dikunjungi orang. Desa yang serasa jauh dikunjungi orang menjadi serasa lebih dekat. Itu konsepnya itu sebetulnya. Nah, kalau kemudian kita berbicara ada dampak atau tidak ada dampak dengan ekonomi, lingkungan, sudah barang tentulah. Namanya kalau tempat dikunjungi orang pasti ada dampak secara ekonomi gitu kan. Kita bisa mengangkat ekonomi lokal ataupun setempat yang minimal daya beli itu meningkat. Kalau seandainya wisatawan datang ke daerah Bapak ini, untuk penginapan gimana? Sebenarnya gini, sudah itu kami konsep jauh dan kami sudah punya peraturan tentang itu. Hanya kami kesulitan untuk melakukan pengembangan beberapa tahun belakang. Sudah kami punya konsep yang cukup bagus sebetulnya, dipandu oleh beberapa pihak, instansi, universitas dan lain sebagainya kan. Jadi bicara soal penginapan apa, kami sudah sediakan homestay sebetulnya. Homestay. Jadi kami tidak sengaja menyediakan tempat-tempat penginapan secara khusus. Tetapi kami sediakan, arahkan untuk berbaur dengan masyarakat setempat. Seperti itu ya. Nah itu Pak, ini aksesnya kayaknya apa namanya desanya Sukakerta. Kalau seandainya kita dari jalur Pantura kemana sih Pak arahnya Pak? Dari jalur Pantura itu sebetulnya gampang. Kita patokan Cikampek, Cikampek arah Cilamaya, arah kecamatan Cilamaya, Cikalong tentunya. Dari Cikalong Cilamaya. Terus dari Cilamaya ya sudah, kita sudah berada di wilayah Cilamaya, ya arah ke Desa Sukakerta sudah dekat sekali. Sudah dekat. Berarti orang sudah tahu semua, sudah paham semua. Bapak makasih banyak nih. Saya pengen jalannya, boleh Pak? Boleh Pak, silakan nanti kami antarlah, kami temani nanti sama atau dengan perangkat kami ya. Ya itu pemirsa obrolan singkat saya sama Pak Lurah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di sekolahan apa namanya? PKBM Darul Hikam, yaitu di daerah Tangkolak, Sukakerta. Ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang kerajinan, tentang oleh-oleh sama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang cantik nih, ada bertiga. Bu, selamat siang nih. Siang Bapak. Ini siapa dulu yang mau saya tanya ya? Ini boleh ibu ini. Oh ibu ini dulu ya, yang tengah biar nggak apa-apa dari tengah dulu ya. Jangan dari dulu pinggir. Nah, ini katanya di sini ada kerajinan. Ya. Kerajinannya kalau nggak salah itu kayak perahu, saya lihat ada macam-macam jenis. Nah, itu gimana tuh ceritanya Bu? Apa kerajinan itu dibuat kayak sama siapa yang bikin, kemudian ini pemasarannya gimana? Kalau misalkan gimana adanya kerajinan kayak gitu,
karena kan yang namanya PKBM ini bukan kayak sekolah formal ya Pak, gitu Iya, kan. betul. PKBM ini namanya sekolah informal. Nah, selain kita belajar umum, teori kayak Iya. gitu, tapi kita juga nanti ada pembelajaran praktek buat nanti si anak itu setelah lulus sekolah itu ada skill buat nanti kemampuan dia ya. buat kemampuan dia nanti di dunia kerja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngambilnya di dunia bisnisnya itu Pak. Iya. Nah terus karena apa kita tuh ngambilnya kayak perahu, kerang kayak gitu. Kita tuh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Karena kan kita kan ke pesisir nih gitu kan. Pesisir, betul. Kita memanfaatkan kayak kerang, sampah-sampah kerang terus diolah lagi jadi kerajinan kayak gitu. Itu ya perahu itu Iya. ya. Itu memang bahannya dari apa sih? Kayu apa? Kalau misalkan yang perahu itu ya dari kayu. Dari kayu. Hmm. Itu udah dipasarkan kemana aja tuh? Apa lewat pameran atau pasaran umum? Kalau misalkan pemasaran umum kayak dijual di banyak kayak gitu belum sih Pak, tapi kalau misalnya itu kayak kita suka ikut kayak yang ada pameran kayak gitu, kita Mana suka aja? kayak yang di biasa kalau itu Karawang lebih di Karawang itu mah lebih banyaknya gitu, lebih seringnya. Ya, di Karawang ya. Mm. Kemudian soal dodol nih. Mm-mm. Ini dodol saya juga kaget. Ada dodol mangrove. Iya, Benar itu? iya banget Pak. Oh, ini saya lihat ini dodol mangrove. Ini kayak gimana nih ceritanya? Dodol mangrove awal-awalnya. Kok bisa ada jadi bikin dodol kayak gini ya? Kalau misalkan untuk dodol mangrove itu karena orang sini itu belum tahu gimana caranya ngolahnya buahnya itu namanya buah kapidada Pak, namanya tuh pohonnya namanya pohon mangrove, tapi nama buahnya itu buah kapidada itunya tuh. Karena orang-orang sini belum tahu gimana cara ngolahnya, Iya. kebanyakan sih buahnya itu jadi sampah ya Bu ya. Nggak dimakan gitu Nggak kayak dimakan. udah orang-orang kayak Iya, karena iya. nggak tahu gimana cara ngolahnya, akhirnya Pak Haji dan Pak Rohman punya ide nih gimana caranya biar nggak jadi limbah dan bisa dikonsumsi gitu. Iya. Makanya dijadiin dodol mangrove Pak. Nah, ini pasarannya udah jauh nih, kemana aja sama kayak itu pameran atau kayak gitu. Ya, terakhir kemarin ngirim itu kita sebanyak 2 dus lokasi. Iya, itu ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung ada kerjasama sama salah satu ini sama ONWJ ya. Itu ke Bandung kemarin terakhir kemarin juga ada pertemuan antara ONWJ sama kita untuk ngebahas pemasaran dodol Pemasaran ini untuk ini. kedepannya. WMJ itu apa yang Pertamina itu bukan? Iya, Oh, betul sekali. yang dari Pertamina. Yang dari Pertamina itu. Nah, kemudian satu lagi nih, selain ini katanya ada sirupnya. Iya. Nah itu sirupnya apa tuh? Sirupnya juga terbuat dari ini sih Pak. Kapidada. Dari mana? Kapidada juga. Kapidada juga. Iya. Kalau ini dodol buahnya atau apa? Sama buahnya kapidada, jusnya juga itu minumannya juga dari kapidada juga. Oh, dodolnya sama, itu jus Iya, juga sama. sama. Oh, berarti itu buah kapidada semua ya. Iya, iya. Oke, mungkin itu aja ibu-ibu, makasih banyak nih atas pertemuannya. Pemirsa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di wilayah apa namanya Pak? Hutan mangrove Pak ya? Mangrove, Tengkolak, Sama dengan Pak Yanto, Pak. Pak Yanto di Tengkolak nih. Pak Yanto, saya mau nanya-nanya dikit nih tentang mangrove. Gimana sih Pak ceritanya kok Bapak kayaknya antusias banget nih Pak ngebangun ini hutan mangrove ini? Terima kasih Pak. Ya. Itu semua tidak luput dari dukungan masyarakat dan pemerintah, Ya. terutama pemerintah desa. Ya. Terima kasih juga sama Pak Lurah, sama Dinas Kelautan Perikanan, Kabupaten, Provinsi, dan KKP ini. Ya. Ya. Jadi awalnya ya saya itu nggak begini Pak, kalau cerita awalnya itu. Iya, iya, iya. Saya itu nggak jelas lah, cuman perjalannya waktu saya dibina dinas, akhirnya saya kepelet sama mangrove. Dan dari situ karena sering saya diajak studi banding sama Dinas Kelautan Betul. itu Pak, Dinas Perikanan Kabupaten, perihal mangrove, akhirnya
saya tertarik pengen jadi wisata gitu, karena buat perbandingan hutan mangrove saya ini sudah lumayan tua lah gitu Pak. Biasa udah ya. Alhamdulillah saya bergerak dengan kelompok dan teman-teman masyarakat sini Pak, minta dukungan Pak Lurah, jadilah begini Pak. Ya dulu mah sebelum Covid ini sangat rame Pak ini. Rame pengunjungnya. Rame banget Pak, karena di sini tuh kalau ngomong wisata nggak cuma wisata mangrove-nya aja Pak. Ada wisata BMKG-nya buat orang nyelam, snorkeling. Oh ada Pak, iya. Jadi kalau ngomong mangrove ya minta maaf itu Pak. Saya istilahnya paling inilah gitu, paling semangat gitu Pak. Karena setelah saya belajar dari pengalaman dan jalannya waktu Pak, mangrove ini istilahnya sangat istimewa lah. Beliau ini bisa menahan abrasi dan bisa istilahnya Pak, kalau kitanya mau punya ide kreatif gitu Pak, bisa jadi sumber buat usaha juga Pak. Iya. Contohnya gini Pak, jenis mangrove kapidada bahasa lokal Pak ya. Karena saya minim ini Pak pendidikan. Iya, minta maaf nih. Kapidada itu kan bisa dibikin olahan jadi sirup mangrove, dodol mangrove, selai, dan sabun mangrove Pak. Bisa dibikin permen juga gitu. Luar biasa ya. Iya. Itu mangrove jenis kapidada. Kalau bakau Pak ya. Iya, bakau. Itu bisa dibikin ini Pak, bahan tinta batik. Tinta batik. Iya, dan itu tidak merusak Pak, tidak merusak habitat mangrove-nya, pohon mangrove. Jadi kayak saya bikin pembibitan nih Pak. Contoh yang ada di depan Bapak ini. Itu kan ada tutupnya tuh kalau mangrove Rijopora itu. Nah, daripada dibuang kan sayang tuh. Saya coba edukasi dan nanya-nanya ke bapak-bapak yang ngerti di sana, akhirnya dikasih saran coba dibikin ini, bikin tinta mangrove daripada ini. Iya Pak, alhamdulillah jadi tuh Pak. Jadi istilahnya nggak ada yang kebuang gitu Pak, batangnya buat bibit dan itunya tutupnya bisa dibikin buat tinta batik itu Pak. Jadi gini Pak, semenjak saya udah punya rasa tanggung jawab di mangrove itu Pak ya, saya izin sama keluarga. Selama 2-3 tahun ini saya nggak begitu merhatiin lah. Tolong jangan ganggu saya dan tolong percaya ke saya. Alhamdulillah itu saya ngedukung Pak, dan tiap hari saya itu berangkat ke hutan mangrove dari setengah 7, jam 7 saya berangkat. Saya itu bawa topi stok gitu Pak ya, sama karung dan golok buat teman saya. Bukan buat nginin orang Pak, buat istilahnya jaga-jaga lah, barangkali ada apa gitu. Karena di dalam hutan Pak. Karung itu saya buat, kalau ngandelin beli kan mahal nih Pak. Saya ngambil jatuhan bibit mangrove buat tempat itu. Jadi di saat ini udah penuh saya balik tanam gitu Pak. Yang saya lakukan tiap hari begitu Pak. Makanya ada orang ngomong, kamu mau tau kayak orang gila, kayak nggak punya keluarga. Padahal saya udah izin dan saya lagi mikir, saya nggak mau kampung Tengkolak ini hilang gara-gara nggak ada penerus orang tua saya dulu gitu Pak. Contoh di daerah barat sana, daerah Pisangan sana Pak ya. Di sana itu kan konon katanya, sekalipun saya belum tahu persis semuanya gitu Pak. Saya pernah ke sana itu ada beberapa rumah itu yang rusak karena abrasi. Iya, karena di depannya itu nggak ada hutan mangrove Pak. Bersyukur kami di sini masih ada. Makanya saya nggak mau kampung saya hilang, karena nanti saya nggak bisa ngobrol nih, nggak bisa diterusin sama anak cucu saya. Generasinya nggak ada ya. Iya Pak, dan ini mangrove kita kalau misalnya hilang ke sono sawah, berarti kampung Tengkolak hilang, dusun Tengkolak ini. Rawa-Gempol juga nggak ngejamin nih, karena adanya pohon mangga, kelapa, nggak sekuat kayak mangrove. Makanya saya nggak mau itu. Biar gimana pun saya tetap bercoba dan mengajak teman-teman, ayo kita balikin lagi hutan mangrove kita kayak zamannya kakek saya dulu. Dulu sini Pak, hutan mangrove kan luas dan punya tambak. Tengkolak itu nggak sedikit Pak, lumayan lah gitu. Karena kegurus abrasi ya begitu Pak. Oke, makasih banyak nih Pak Yanto ya. Enggak Pak. Nah, itulah pemirsa wawancara singkat saya dengan Pak Yanto, salah satu orang yang senang dan menyukai mangrove, termasuk saya Pak. Makasih Pak. Oke Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.